menambahkan yang tadi zuhur. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min afral firaq, termasuk besar-besarnya kebohongan, an yuriya ainaini ma lam tara, mengatakan sesuatu yang dia tidak alami, yang dia tidak lakukan, yang dia tidak, contohnya ya dalam mimpi pun kita tidak boleh bohong. Jadi kalau bermimpi, adabnya kalau mimpinya baik, ceritakan kepada orang yang alim, gurunya, kiainya, atau kepada orang yang mencintai dan dicintai oleh kita, orang tua. Ya, itu kalau mimpi baik. Kalau mimpi buruk, kita bertawud meludah tanpa air ludah ke kiri 3 kali, itu aja. Mimpi buruk itu tidak akan pernah terjadi, karena mimpi buruk datangnya dari setan. Lanjut hadis dari Abu Salamah. Abu Salamah ini suaminya Ummi Salamah. Beliau syahid, kemudian Ummi Salamah janda itu dinikahi oleh Rasulullah. Jadi salah satu ummul mukminin. Ini yang meriwayatkan Abu Salamah. Jadi dia punya anak namanya Salamah. Jadi Abu Salamah, Ummi Salamah. Beliau meriwayatkan Abu Salamah, laqad kuntu ara ru'ya, sungguh aku pernah bermimpi. Fatumriduni hatta sami'tu Abu Qatadah. Kemudian aku sakit. Kemudian aku mendengar Abu Qatadah, salah satu sahabat Nabi yang lain, yaqul wa ana kuntu la ara ru'ya tumriduni hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Qatadah berkata, tidak pernah aku melihat ada seseorang bermimpi dan mimpinya membawa sakit, sampai aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'yal hasanah min Allah, mimpi yang baik datangnya dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum, ini yang saya ceritakan, kalau kalian bermimpi yang baik, yang kalian cinta, yang kalian suka, ya, fala yuhaddits bihi, jangan ceritakan mimpi itu illa man yuhib, kecuali kepada orang yang mencintai kita. Sebaliknya, wa idza ra'a ma yakrah, kalau kita mimpi yang tidak disukai, mimpi buruk, falyata'awwadz billah, bacalah ta'awudz, berlindung pada Allah, min syarriha, dari kejelekan mimpi yang buruk itu, wa min syarri syaitan, dari kejelekan setan, wal yaf'ul salatan. Nah, ini baru saya terangkan, saya bacakan hadisnya. Meludah ke sisi kiri tanpa air ludah, luar air. Wala yuhaddits biha ahadan, enggak usah diceritakan kepada satu pun orang. Fa innaha la tadurru, lan tadurru, sungguh mimpi buruk itu tidak akan membahayakan dia. Ya. Adabnya dipakai. Kalau mimpi buruk, membaca ta'awudz, meludah ke sebelah kiri, jangan diceritakan kepada siapapun. Kalau mimpi baik, ceritakan kepada orang yang mencintai. Itu adab, agar mimpi kita itu dalam tanda kutip yang baik-baik menjadi kenyataan, yang buruk-buruk menjadi terhalang. Suatu ketika ada seseorang di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, itu dibaca oleh salah satu wali, ya otomatis di bawah pangkatnya beliau, karena wali-wali kan tingkatnya bertingkat-tingkat, paling tinggi Sultanul Aulia atau Wali Kutub Ghaus saat itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada salah satu wali di bawahnya itu membaca bahwa ada seseorang yang akan mati terbunuh, karena orang-orang tertentu sudah bisa membaca orang ini ajalnya sudah dekat. Kalau ingin tahu, ya orang yang sudah koma itu pegang saja kakinya, kalau sudah dingin biasanya ciri-ciri sudah nazar, karena ruh itu kalau normal dicabut lepas mulai dari kaki, terakhirnya di sini, di kening. Makanya biasanya orang yang meninggal itu matanya ngikuti ruh. Nah, wali ini membaca, oh, orang ini akan terbunuh. Dia bilang kepada orang itu, dia bilang, saya pernah cerita ini kayaknya, saya ulangi. Kalau memang menjadi pengulangan, ambil hikmahnya ya, tentang mimpi, ya.
yang baik maupun mimpi yang buruk. Karena lamat yang mimpi itu kadang menjadi pertanda dari kenyataan. Mungkin diantara kita, bukan mungkin, hampir semua diantara kita pernah bermimpi, bangun dari tidur, kita tahu kalau baru saja mimpi, tapi mimpi apa lupa. Setelah jalannya waktu, loh kayaknya saya pernah mimpi ini, kejadian, pernah gitu, pernah ngalamin. Nah itu pintu-pintu gaib dibuka langsung ditutup lagi, kita dibuat lupa dan hikmah ilahiyah dihijab seperti itu. Ya. Nah singkat cerita si wali ini ngasih bocoran kepada si fulan yang mau mati terbunuh itu. Wahai fulan, kamu begini, kamu sebentar lagi akan mati terbunuh. Ngasih bocoran. Nah singkat cerita, si fulan ini ketakutan. Akhirnya bermimpilah dia terbunuh dalam mimpi. Dia ngadep kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah singkat cerita, jalannya waktu sampai lewat waktu, si wali yang mengatakan itu membaca, loh kayaknya ajalnya sudah tiba, kok offset ya. Lewat waktu kok enggak mati. Apa mimpi alamat saya? Tapi biasanya kalau alamat itu benar kan pada waktu. Singkat cerita, si wali ini datang kepada wali Sultan Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh, saya membaca sebulan itu mati terbunuh, kok enggak? Iya, sudah saya pindahkan ke alam mimpinya dia. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani munajat kepada Allah agar takdir kenyataan dia terbunuh diturunkan kepada mimpi. Bisa enggak? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Semua takdir Allah saja yang memutar. Atas takdir Allah bisa saja diputar-putar. Sebagaimana pada zaman Nabi Sulaiman ada salah satu kaum suami istri miskinnya luar biasa miskin, akhirnya dia minta kepada Nabi Sulaiman apa Nabi Musa ya, umatnya lupa saya, antara dua ini kalau nggak salah, antara Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Nabi Musa, kalau saya lebih ingat pada Nabi Musa. Suami istri ini bilang, kita hidup miskin sekali, ayo kita minta kepada Nabi Musa untuk minta didoakan kepada Allah agar hidup kita berkecukupan. Mintalah pada Nabi Musa. Nabi Musa langsung berdoa, langsung dikabulkan saat itu. Ya, aku kabulkan. Karena Nabi Musa kan bisa langsung teleponan ke Allah, langsung bisa teleponan suara. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bisa berkalam langsung kepada Allah tanpa malaikat Jibril. Singkat cerita, dikasihlah SK ya. Ya, suami istri ini akan kaya tapi hanya dalam setahun berikutnya akan balik miskin. Dikasih tahu lah, wahai fulan, kalian berdua akan menjadi kaya dalam waktu yang sebentar. Tapi waktu kalian kayanya hanya 1 tahun. Iya, nggak apa-apa, sudah Nabi Musa, kami terima. Ya, dalam perjalanan 1 tahun itu suami istri ini sepakat, ya, bahwa hartanya untuk jalan dakwah saja, untuk toh hanya setahun. Setelah itu miskin lagi. Mau dipakai apapun atau nggak dipakai apapun, disimpan tetap habis. Daripada disimpan habis kan lebih baik disedekahkan, dihibahkan, diwakafkan segala macam. Singkat cerita, jalan 1 tahun. Jalan 1 tahun lewat, ternyata bukan miskin, tambah kaya. Akhirnya Nabi Musa bingung, ya Allah, apa takdirnya keliru ya? Kok offset jadi setahun, 2 tahun, masa tahun kedua, tahun ketiga katanya miskin, kok nggak miskin lagi? Apa kata Allah? Aku malu sama dia. Aku malu. Tapi ini jangan disalahpahami ya. Ya. Dia sudah aku kasih kaya 1 tahun, dalam 1 tahun dia itu lampe. Aku malu untuk mencabut. Jadi ini dalil sedekah itu bukan membuat miskin. Gara-gara dia sedekah, aku kembalikan hartaku berlipat-lipat kepada dia. Jadi bukan tambah miskin tapi tambah kaya. Bukan balik miskin tapi tambah kaya. Lebur gitu. Coba minta kepada itu ya. Mungkin siapa tahu masih ada yang makomnya seperti Nabi Musa. Bukan nabi ya, tapi pewaris nabi, ulama, wali, aulia. Minta doanya pada mereka. Orang yang tidak terhijab doanya. Kalau kita mungkin banyak hijabnya, hijab dosa terutama. Lanjut, an Abdurrab bin Sa'id, Abu Salamah ini hadisnya itu ya adabnya. Lanjut hadis 772.
An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru an yaqul li ashabihi. Nah ini kesukaan Nabi. Beliau salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah beliau bikin pengajian kayak gini. Kuliah subuh. Seringkali subuh. Kalau saya subuh ya belum nyampe sini. Kulsar ya, kuliah asar. Ya. Rasulullah setelah salat subuh berjamaah wiritan, beliau balik kanan menghadap jamaah. Para sahabat, adakah di antara kalian, saya bacakan hadisnya, hal ra'a ahadum minkum min ru'ya? Apakah kalian yang ikut jamaah bareng aku ini ada yang bermimpi tadi malam? Ini ditanyakan oleh Nabi. Berarti mimpi itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang remeh. Bisa jadi mimpi itu adalah isyarah, bahkan ilham. Dan ilham itu cabang dari kenabian. Karena Nabi wahyu sudah terputus. Terakhir wahyu hanya sampai kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Sampai akhir zaman tidak ada lagi wahyu yang diturunkan dengan kapasitas sebagai nabi. Tapi ilham terus turun. Masyhur salawat basyairul khairat yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia mengarang salawat, yang salawat itu dikawinkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu beliau langsung dapat ilham dari Allah SWT. Langsung. Lanjut. Maka fayakusu alaihi masyaallah an yaqussa wa annahu lan zata wadatin innahu atani lailah. Jadi sahabat yang bermimpi langsung, saya ya Nabi, saya mimpi begini-begini, diceritakan dalam hadis ini. Hadisnya panjang. 1 2 3 4 5 6 halaman ya. Sampai maghrib nanti kalau dibacakan. Tapi intinya singkat bahwa Nabi itu sangat care, sangat peduli terhadap sahabatnya. Hal yang paling remeh pun dalam hal mimpi ditanyakan oleh Nabi. Ayo, ada yang mimpi enggak? Mimpi baik ceritakan kepada aku, akan takwilkan. Kalau mimpi buruk jangan diceritakan, baca ta'awud, ludah ke kiri sebelah kiri 3 kali. Itu enggak bakalan terjadi mimpi buruk kalian. Entah hadis ini atau hadis yang lain, pernah salah satu sahabat ngempet. Tak cerita saja mumpung ingat. Ada salah satu sahabat itu istrinya dimimpikan oleh dia itu, maaf ya, farjinya itu selebar pintu rumah, dan suaminya itu bolak-balik masuk rumah, tapi perasaannya farji istrinya. Dikiranya mimpi itu mimpi buruk. Udah diceritakan. Tapi jika cerita, karena nggak ada lagi yang dia mau kasih bahan, akhirnya ya Rasulullah, ya mungkin dalam forum hanya 4 mata ya Rasulullah, maaf saya mimpi, tapi entah mimpi buruk apa bagaimana, saya mimpinya begini. Apa mimpimu? Ceritakan saja. Karena Nabi ya, saya mimpi farji istri saya besar kayak pintu rumah, saya bolak-balik mimpi. Ketawa Nabi, itu tandanya istrimu itu setia full sama kamu. Karena mimpi itu kadang kayak cermin. Sekali lagi, cermin, saya pakai bed nama Muhammad Izzuddin, pakai selfie ya, di foto jadi miduzi dammahum, terbalik bacanya. Jadi harus diserahkan kepada ahlinya untuk mentakwilkan mimpi. Harus ahli. Yang paling ahli ya Rasulullah SAW. Ulama akhir zaman salah satunya Ibnu Sirin, sampai beliau punya kitab Tafsirul Ahlam. Saya punya kitabnya, Tafsir Mimpi. Ya, seringkali mimpinya itu benar ketika kita alim dalam menafsirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Beda, Nyerek. Ini pertanyaan cuma depan kisah Nabi Musa, saya guru saya Anhon kaya, ternyata dikasih jatah kaya 1 tahun karena sudah tahu kekayaannya hanya 1 tahun, ternyata dibuat sedekah dan lain sebagainya untuk kebaikan, ternyata Allah mentakdirkan lain malah lebih kaya. Harapannya dibawa ke khutbah Jumat. Saya yang nayeng mana tak nayeng. Amin, nanti muka. Sekali tadi. Okay. Karena memang kita itu nggak sadar kadang bahwa kepemilikan itu mutlak bukan punya kita. Ya, satu sangat terbatas oleh waktu, itu pasti.
Maka saya lebih setuju kepada mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah ketika berpendapat apa sih rezeki itu. Ya, beda pendapat antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, saya pendapat dengan itu, rezeki itu sesuatu yang bisa kita nikmati. Rezeki itu bukan hanya uang. Ya, uang salah satunya, makan kita bisa minum. Ya, uang dengan catatan yang kita bisa pakai, yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau menurut Mu'tazilah, rezeki adalah apa yang kita kuasai. Rekening atas nama saya pribadi, maka rezeki saya. Belum tentu. Ada orang kaya, uangnya banyak, tapi berlagak miskin, rumahnya sederhana sekali, rekeningnya ratusan juta bahkan miliaran, meninggal rekeningnya nggak bisa dipakai oleh orang itu. Sebenarnya rezekinya siapa itu? Rezekinya anaknya, rezekinya orang yang nemu rekening itu. Jadi ada rezeki yang hanya lewat kita, numpang nama. Itu sebenarnya bukan rezeki kita, rezeki titik yang menurut Al-Quran, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta kita ada hak orang lain yang sudah sangat diketahui, itu bukan harta kita. Siapa? Atau apa? Zakat. Zakat yang harus dikeluarkan. Ya. Zakat itu kan lewat harta kita kan. Saya punya emas 1 kilo, setahun 1 haul wajib dikeluarkan zakat emas saya. Paham ini ya? Nah, hakikatnya uang itu kan bukan, emas itu kan bukan emas saya, hanya numpang atas nama saya, kepemilikannya. Rekening bank saya punya uang 1 miliar, saya wajib zakati sekian. Paham ya? Nah, zakat itu aslinya kan bukan saya pribadi, uang yang harus keluar dari saya tapi lewat rekening atas nama Muhammad misalkan. Yang itu kalau nggak dikeluarkan pasti akan dikeluarkan oleh Allah secara paksa, lewat sakit lah, lewat kehilangan, lewat segala macam. Paham ini ya? Itu kalau paham tentang rezeki ini, kita pasti nggak jadi orang cerai, pasti lampu, pasti ya. Nyambung dan gula kayak pensak ada aninya tanya ke Kenispol sebelum ngomong karena Kenispol pernah tak ceritaan ke dan gula di sang bapaknya mimpi Kanjeng Nabi Pak kali di selestarina Kenispol sakit gula cepon yang sumber jambe. Ciri-ciri orang yang bermimpi Kanjeng Nabi ini, apakah ada gambaran muka ya? Satu, pengakuan, ikrar. Beliau datang kepada kita, Anna Muhammad bin Abdullah, engkau Nabi Muhammad. Pengakuan itu sudah menjadi ikrar, bukti bahwa yang datang di mimpi kita adalah Rasulullah. Karena tidak ada satupun setan yang bisa mengaku saja. Nomor dua, keyakinan. Beliau tidak menyatakan dirinya saya Muhammad bin Abdullah, saya Nabi. Tapi wajah beliau dan keyakinan kita dalam mimpi adalah beliau Rasulullah. Atau cara ketiga, ini yang sering, ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini Rasulullah Rabu, pihak ketiga mendatangkan, itu Rasulullah. Pengakuan seperti itu adalah benar. Soalnya gula almarhum Pak Surawi almarhum terus sarang ke hadar. Karena datang ning mimpen gula dan gula ning pinggir kanan sepote kadito ning pinggir terus ke hadarnya Rabu niya dan ya Rasulullah akonin abdina sebagai umat ajunan sini. Dalam mimpi. Betul saya. Nah, seperti itu sering. Kadang beliau penampakannya tidak harus wajah, kadang punggung. Setelah akhir dari baba sampai ke tas ini percaya. Akhirnya gula nelpon saudara-saudara semutur sukan bapak terus tanya ke Kenispol pun kayak sakit Kenapa tanggapan beliau? Kang ben ongkun. Menurut dia ya ongkun, tapi kalau memimpin Kanjeng Nabi tak bisa makan, setan tidak bisa. Betul, hadisnya yang saya bacakan. Soalnya kan tak cerita lagi banget, jadi benar-benar unek saben cerita.
dan itu sebuah karunia yang harus kita syukuri. Oke. Kita kesokan irabuin kanjeng Nabi, tapi bukan untuk bangga-banggaan, semata-mata bahwa kita mencari kecintaan kanjeng Nabi. Oke. Jadikan itu sebagai media muqarrabah, takarrub kita, mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Oke. Jadi sekali lagi mimpi itu nyata. Mimpi dihadiri Rasulullah, man ra'ani fil mana faqad ra'ani fil yaqdah. Barang siapa mimpi bertemu aku, maka dia akan melihatku dalam kondisi terjaga. Hadisnya sahih, ada di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Riwayat Bukhari. Maknanya dua, kita pasti akan bertemu Rasulullah pagi dan akhirat. Nomor dua, kita didatangi oleh Rasulullah dalam kondisi yaqdah. Paham ya? Maka pupuk kecintaan kita semakin tinggi lagi pada Rasulullah. Caranya dua, kita bermahabbah pada Rasulullah. Oke. Kita tidak meninggalkan keilmuan dan kita tidak meninggalkan adab. Kita tidak tinggalkan ulama, kita tidak tinggalkan habaib. Baina itrati wa sunnati la yatafarraqan ila yaumil qiyamah. Antara sunnahku dan keturunanku enggak bakalan cerai sampai kiamat. Seiring sejalan ulama habaib. Ya. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha